Amerika Serikat memang cenderung lebih tinggi peringkat kebahagiaannya daripada Indonesia. AS ada di sekitar peringkat ke-15, sementara Indonesia di sekitar peringkat ke-83. Tapi tentu saja, kebahagiaan itu kan banyak faktornya dan sangat relatif, jadi setiap masyarakat punya cara sendiri untuk merasa bahagia. Halo, kenalin aku Yusuf. Di sini kita akan ngobrol dengan ChatGPT. Kali ini kita akan membahas tentang kebahagiaan. Oke, langsung aja yuk. Halo ChatGPT. Halo Yusuf, ada yang bisa aku bantu hari ini? Oke, kali ini kita mau membahas tentang kebahagiaan nih. Lebih tepatnya kebahagiaan. Kenapa waktu masih anak-anak kita lebih mudah untuk bahagia daripada waktu dewasa yang sekarang? Wah, topik yang menarik nih. Memang ya, kalau dipikir-pikir waktu kita masih anak-anak, kebahagiaan seringkali terasa lebih simpel. Karena kita dulu nggak terlalu dibebani tanggung jawab atau ekspektasi, jadi hal-hal kecil aja sudah bisa bikin senang. Nah, pas dewasa, mungkin kita lebih banyak pertimbangan dan tanggung jawab, jadi rasa bahagia agak lebih kompleks. Kita bisa ngobrol lebih dalam soal ini. Jadi poin utamanya menurutmu tentang tanggung jawab itu sendiri? Iya, menurutku tanggung jawab memang salah satu faktor besar. Waktu kita kecil, dunia kita kan lebih sederhana. Tanggung jawab kita paling cuma seputar main, belajar sedikit, dan menikmati hari-hari. Nah, begitu dewasa, kita mulai punya tanggung jawab yang lebih kompleks. Misalnya urusan pekerjaan, keuangan, keluarga, dan ekspektasi sosial. Hal-hal ini bikin pikiran kita jadi lebih berat, jadi kebahagiaan pun rasanya harus melewati lebih banyak filter. Tapi bukan berarti kita nggak bisa nemuin kebahagiaan lagi, cuma caranya aja yang mungkin perlu diatur ulang. Gimana caranya menurutmu? Nah, kalau menurutku salah satu caranya itu adalah mencoba untuk lebih mindful dan kembali ke hal-hal sederhana yang dulu bikin kita senang. Kadang kebahagiaan itu ada di momen-momen kecil yang kita anggap remeh, misalnya meluangkan waktu buat diri sendiri, menikmati hobi tanpa beban, atau mensyukuri hal-hal kecil setiap hari. Dengan kata lain, kita coba sederhanakan lagi cara pandang kita, kurangi ekspektasi yang terlalu rumit, dan fokus ke hal-hal yang benar-benar membawa rasa nyaman. Lama-lama kebahagiaan itu jadi lebih mudah dirasakan lagi. Oke, berarti intinya mungkin di itu ya. Karena waktu kecil itu mungkin ekspektasi kita nggak terlalu tinggi. Jadi poinnya ada di ekspektasi juga. Iya, tepat sekali. Jadi memang ekspektasi itu punya peran besar. Waktu kita kecil, ekspektasi kita memang sederhana, jadi kita lebih mudah merasa puas dan bahagia. Nah, pas dewasa, kita seringkali punya ekspektasi yang lebih tinggi terhadap diri sendiri maupun hidup secara keseluruhan. Oke, Ekspektasi, kita bisa kasih ruang buat diri kita untuk lebih mudah merasa bahagia lagi. Intinya dengan sedikit menurunkan ekspektasi dan lebih menikmati hal-hal kecil, kita jadi lebih gampang menemukan kebahagiaan seperti waktu kita masih kecil dulu. oke. Apakah kebahagiaan anak kecil itu lebih murni karena minimnya kesadaran ego? Ya, bisa dibilang begitu juga. Anak kecil itu kan biasanya memang belum terlalu dipengaruhi oleh ego atau kesadaran yang rumit tentang diri sendiri dan dunia sekitar. Mereka lebih hidup di momen sekarang, gak terlalu mikirin penilaian orang atau beban sosial. Jadi kebahagiaan mereka bisa terasa lebih murni dan alami. Nah, seiring bertambahnya usia, kita juga lebih sadar akan ego, harapan, dan norma sosial yang kadang bikin kebahagiaan terasa lebih kompleks. Tapi kabar baiknya, kita tetap bisa belajar dari anak-anak untuk sesekali melepaskan ego dan menikmati momen dengan lebih sederhana. Berarti kita mungkin harus banyak belajar dari anak kecil ya. Iya, betul banget. Kadang anak-anak itu guru terbaik soal menikmati hidup dengan cara yang simpel dan jujur. Jadi nggak ada salahnya kita sekali-kali belajar dari mereka untuk lebih santai, lebih spontan, dan lebih menikmati hal-hal kecil. Siapa tahu dengan begitu kebahagiaan kita jadi lebih gampang muncul lagi. Berarti menurutmu kita juga perlu untuk memurnikan diri ya. Artinya banyak pengaruh yang mungkin membuat kebahagiaan itu terasa sulit untuk diraih. Iya, aku setuju. Kadang memang kita perlu semacam memurnikan diri dari berbagai pengaruh yang bikin kebahagiaan terasa lebih rumit. Artinya kita mungkin perlu sesekali melepas hal-hal yang membebani pikiran, entah itu ekspektasi berlebih, tekanan sosial, atau standar-standar yang sebenarnya nggak harus kita ikutin terus-menerus. Dengan begitu, kita bisa balik ke hal-hal yang lebih esensial dan lebih jujur sama diri sendiri. Jadi intinya, kalau kita bisa nyaring pengaruh-pengaruh itu, kebahagiaan yang lebih sederhana dan tulus, bisa lebih gampang kita rasain. Berarti kita juga harus
belajar untuk nggak banyak pikiran, juga belajar untuk lebih spontan lagi, nggak terlalu apa ya, dirancang lah. Jadi ya udah spontan aja, nggak banyak pikiran gitu ya kira-kira. Iya, persis banget. Jadi intinya kita memang perlu belajar buat lebih fleksibel dan spontan, gak usah terlalu kaku sama rencana atau ekspektasi. Kadang dengan lebih nyantai dan gak kebanyakan mikir, kita justru lebih mudah menemukan kebahagiaan dalam momen-momen kecil. Jadi, yuk coba lebih sering lepasin sedikit beban pikiran, dan nikmati aja hal-hal sederhana. Siapa tahu dengan begitu, hidup terasa lebih ringan dan lebih bahagia. Oke. Mengapa nih orang dewasa sering memerlukan pelarian, hiburan, hobi, atau sesuatu untuk meraih kebahagiaan yang dapat ditemukan dari anak kecil dalam hal yang sederhana? Nah, itu juga pertanyaan yang menarik. Sebenarnya mungkin karena orang dewasa itu sering banget terjebak dalam rutinitas dan tekanan hidup sehari-hari. Jadi mereka butuh semacam pelarian seperti liburan, hobi, atau kegiatan tertentu buat ngeriset pikiran dan ngerasain kebahagiaan lagi. Sementara anak kecil kan lebih gampang nemu kebahagiaan di hal-hal kecil karena mereka belum punya beban rutinitas yang sama beratnya. Jadi sebenarnya itu wajar banget sih buat orang dewasa mencari break sejenak. Tapi mungkin kalau kita bisa pelan-pelan belajar nemuin kebahagiaan dalam hal sederhana sehari-hari, kita nggak harus terlalu bergantung sama pelarian besar untuk merasa bahagia. Oh. Uh, Apakah rutinitas itu juga termasuk dalam kategori yang menyebabkan kita nggak bahagia sih? Ya, rutinitas itu memang bisa jadi salah satu faktor yang bikin kita merasa agak kurang bahagia kalau kita terjebak di dalamnya terus-menerus. Bukan berarti rutinitas itu selalu buruk, wah, karena rutinitas juga bisa kasih rasa aman dan keteraturan. Tapi kalau rutinitasnya terlalu monoton dan kita nggak punya momen-momen untuk menikmati hal baru atau hal kecil yang bikin senang, itu bisa bikin kita ngerasa jenuh. Jadi intinya, rutinitas itu nggak salah, tapi kita juga perlu selipin sedikit spontanitas atau hal-hal kecil yang bikin kita merasa hidup lebih berwarna supaya kebahagiaan lebih mudah dirasakan. Oke. Apakah kebahagiaan dewasa secara fundamental bergantung pada pengurangan penderitaan, sementara kebahagiaan anak kecil bergantung pada peningkatan kesenangan? Nah, ini perspektif yang menarik juga. Bisa dibilang memang ada kecenderungan seperti itu. Kebahagiaan orang dewasa kadang memang lebih sering dikaitkan dengan bagaimana mereka mengurangi berbagai sumber stres atau penderitaan dalam hidup mereka. Entah itu tekanan pekerjaan, tanggung jawab, atau masalah lain. Jadi fokusnya seringkali pada mengurangi hal-hal yang bikin gak nyaman dulu. Sementara kebahagiaan anak kecil lebih polos dan langsung, mereka lebih fokus pada menambah kesenangan dan menikmati hal-hal menyenangkan tanpa mikir panjang. Tapi pada dasarnya, dua-duanya saling melengkapi. Orang dewasa juga bisa belajar untuk menambah kesenangan sederhana seperti anak-anak, dan dengan begitu kebahagiaan bisa lebih seimbang antara mengurangi beban dan menambah hal-hal yang menyenangkan. Kapan tepatnya garis pemisah antara di mana kebahagiaan berubah dari emosi menjadi proyeksi atau tujuan, menjadi sebuah proyek atau tujuan? Ini pertanyaan yang dalam banget nih. Garis pemisahnya sebenarnya cukup halus dan bisa berbeda untuk setiap orang. Biasanya kebahagiaan itu awalnya murni sebuah emosi spontan, rasa senang yang muncul dari hal-hal sederhana atau momen-momen kecil. Nah, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, kita mulai memandang kebahagiaan sebagai sesuatu yang harus diupayakan atau dicapai, jadi semacam proyek atau tujuan. Garis pemisah itu sering muncul ketika kita mulai mengaitkan kebahagiaan dengan pencapaian-pencapaian tertentu. Misalnya kebahagiaan baru dirasa lengkap kalau kita mencapai target tertentu atau meraih hal-hal besar. Jadi dari situ kebahagiaan yang tadinya spontan bisa bergeser jadi sesuatu yang lebih terstruktur sebagai tujuan. Tapi kabar baiknya, kita tetap bisa menyeimbangkan keduanya. Artinya meskipun kita punya proyek dan tujuan, kita juga bisa tetap menikmati kebahagiaan sebagai emosi spontan di momen-momen sederhana. Oke, berarti kita harus menyeimbangkan ya antara mungkin kesenangan, kebahagiaan yang spontan dengan kebahagiaan yang terproyek. Iya, tepat sekali. Jadi kuncinya memang menyeimbangkan antara kebahagiaan yang datang secara spontan dan kebahagiaan yang kita rencanakan atau proyeksikan.
Dengan begitu kita nggak cuma terpaku pada tujuan besar, tapi juga tetap bisa merayakan momen-momen kecil yang bikin hati senang. Intinya kalau kita bisa fleksibel dan menikmati keduanya, kebahagiaan pun jadi lebih kaya dan seimbang dalam hidup kita. Apakah kemampuan anak kecil untuk mengalami kekaguman adalah kunci kebahagiaan yang hilang di saat kita dewasa? Ya, aku rasa ada benarnya juga. Rasa kagum atau rasa takjub yang alami itu memang salah satu hal yang sering dimiliki anak-anak dan cenderung berkurang seiring kita dewasa. Anak-anak bisa merasa kagum sama hal-hal yang mungkin kita anggap biasa, dan dari situlah muncul rasa bahagia yang tulus. Jadi mungkin salah satu kuncinya adalah mencoba menghidupkan lagi rasa kagum itu dalam hidup kita sehari-hari. Melihat sesuatu dengan pandangan yang lebih segar, lebih penasaran, dan lebih terbuka. Dengan begitu, kita bisa menemukan kebahagiaan dari hal-hal kecil dan rasa takjub yang mungkin selama ini sempat hilang. Bagaimana cara menimbulkan rasa kekaguman? Ini kalau udah dewasa kayak gini kan agak sulit memang untuk memunculkan rasa kagum gitu. Iya, memang wajar kalau seiring dewasa kita jadi merasa rasa kagum itu agak memudar. Tapi sebenarnya ada beberapa cara sederhana buat mengembalikan rasa itu. Misalnya, coba sengaja meluangkan waktu buat memperhatikan hal-hal yang sebelumnya kita anggap remeh, lihat alam, coba sesuatu yang baru, atau bahkan lihat dunia lewat mata anak kecil di sekitar kita. Intinya kita beri diri kita kesempatan buat jadi penasaran lagi, gak langsung ngejudge sesuatu sebagai hal yang biasa. Kadang dengan ngasih ruang buat diri sendiri untuk berhenti sejenak dan benar merhatiin hal-hal kecil, rasa kagum itu bisa pelan-pelan muncul lagi. Dan dari situ, kebahagiaan kecil pun lebih gampang dirasain. Gimana caranya? Berikan contoh konkret. Oke, contoh konkretnya misalnya, kamu bisa nyoba jalan-jalan ke taman dan benar-benar perhatiin hal-hal kecil di sekitar. Lihat detail bunga, dengerin suara burung, atau perhatiin pola awan. Atau coba lakukan sesuatu yang di luar rutinitas, kayak main permainan yang dulu kamu suka waktu kecil, nonton film yang ringan, atau nyobain hobi baru yang bikin kamu penasaran. Istinya kasih diri kamu izin buat main lagi dan melihat dunia dengan rasa ingin tahu. Dengan begitu, rasa kagum itu pelan-pelan bisa muncul, dan kebahagiaan kecil pun lebih gampang dirasakan. Berarti kalau kita dalam rutinitas yang padat, kita sulit tuh merasakan hal-hal seperti itu. Iya, memang rutinitas yang padat itu sering bikin kita kehabisan waktu atau energi untuk sekadar berhenti sejenak dan merasakan hal-hal kecil tadi. Tapi sebenarnya walaupun sibuk, kita bisa coba sisipin momen-momen kecil dalam rutinitas. Misalnya ambil beberapa menit setiap hari buat benar-benar memperhatikan hal di sekitar atau menikmati sesuatu yang simpel. Jadi walaupun rutinitas padat, kita tetap bisa nyelipin momen-momen kecil yang bikin rasa kagum itu muncul lagi. Lama-lama, hal sederhana itu bisa jadi penyegar buat tengah kesibukan. Apakah ada hubungan matematis antara jumlah pilihan atau tanggung jawab yang dimiliki seseorang dengan tingkat kebahagiaannya? Nah, ini juga pertanyaan yang menarik. Secara matematis, mungkin nggak bisa dibilang ada rumus pastinya, tapi memang ada hubungan secara psikologis. Semakin banyak pilihan dan tanggung jawab, badan justru bisa bikin seseorang merasa lebih terbebani dan tingkat kebahagiaannya menurun. Fenomena ini sering disebut sebagai paradox of choice, di mana terlalu banyak pilihan justru bisa bikin orang overthinking dan susah merasa puas. Jadi, keseimbangan itu penting. Ada dengan membatasi pilihan atau tanggung jawab, kita justru bisa lebih fokus dan lebih mudah menemukan kebahagiaan. Jadi meskipun nggak ada rumus pasti, ada hubungan bahwa kadang less is more untuk menjaga kebahagiaan. Jadi menurutmu kunci utama kebahagiaan itu apa? Kalau menurutku, kunci utama kebahagiaan itu sebenarnya ada pada kesederhanaan dan keseimbangan. Artinya kita bisa menemukan kebahagiaan ketika kita bisa mensyukuri hal-hal sederhana, menikmati momen kecil dan nggak terlalu membebani diri dengan ekspektasi yang berlebihan. Di sisi lain, keseimbangan juga penting antara kerja dan istirahat, antara tujuan dan spontanitas, serta antara menerima tanggung jawab dan tetap menjaga ruang untuk bersenang-senang. Jadi, intinya kebahagiaan itu ada di kemampuan kita untuk menemukan kenikmatan dalam hal-hal kecil dan menjaga hidup tetap seimbang. Wah, keren banget nih. Oke, kalau kebahagiaan di masyarakat Indonesia menurutmu gimana? Masyarakat Indonesia udah bahagia apa belum sih? Wah,
Itu pertanyaan yang cukup luas ya, tapi seru juga. Kebahagiaan di masyarakat Indonesia itu tentu beragam, karena setiap orang punya kondisi dan tantangan yang beda-beda. Tapi secara umum, banyak orang Indonesia itu bisa menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang sederhana, misalnya kebersamaan keluarga, gotong royong, dan tradisi. Tentu masih ada banyak tantangan, dan tingkat kebahagiaan bisa beda-beda tergantung kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masing-masing. Tapi pada dasarnya, banyak orang Indonesia masih punya kemampuan untuk menemukan kebahagiaan dalam nilai-nilai sederhana. Jadi kalau ditanya sudah bahagia apa belum, jawabannya mungkin campuran. Ada yang sudah, ada yang masih berproses. Tapi semangat untuk mencari kebahagiaan itu pasti selalu ada. Oke, segmentasi masyarakat yang gimana yang mudah menemukan kebahagiaan? Atau kamu bisa spesifik daerah mana, atau suku mana, atau organisasi mana, atau orang yang seperti apa yang ada di Indonesia yang paling mudah menemukan kebahagiaan dan paling mudah bahagia. Nah, kalau ngomongin segmen masyarakat atau kelompok yang lebih mudah bahagia, sebenarnya ini bisa bervariasi banget. Tapi umumnya orang-orang yang hidupnya lebih sederhana, punya ikatan sosial yang kuat, dan gak terlalu banyak tekanan material, cenderung lebih gampang merasa bahagia. Misalnya komunitas-komunitas di pedesaan yang masih kuat nilai gotong royongnya, atau kelompok-kelompok yang punya gaya hidup gak terlalu rumit. Tentu ini bukan patokan mutlak, tapi seringkali kebahagiaan lebih mudah dirasakan di tempat-tempat di mana orang-orang masih bisa menikmati hal-hal sederhana dan punya dukungan sosial yang kuat. Jadi kadung bukan soal suku atau daerah tertentu, tapi lebih ke cara hidup dan nilai-nilai yang dipegang. Oke, secara data coba kamu sebutkan daerah mana yang ada di Indonesia. Oke, kalau mau nyebut salah satu contoh daerah, salah satu yang sering disebut adalah daerah-daerah di pedesaan di Bali. Banyak orang melihat masyarakat di pedesaan Bali itu cenderung punya kehidupan yang lebih tenang, erat dengan tradisi, dan masih kuat nilai gotong royongnya, sehingga banyak di antara mereka yang merasa lebih mudah menemukan kebahagiaan. Tentu ada juga daerah lain di Indonesia yang mirip, misalnya beberapa desa di Jogja atau di pedalaman Sumatera, yang hidupnya masih guyup dan gak terasa rumit. Jadi itu salah satu contoh aja, walaupun tentu di setiap daerah pasti ada orang-orang yang punya cara unik sendiri untuk bahagia. Oke, kalau dibandingkan nih Indonesia dengan Amerika, masyarakatnya lebih bahagia mana? Secara data aja wis. Jadi, kalau dilihat dari data terbaru, berdasarkan World Happiness Report 2024, Amerika Serikat memang cenderung lebih tinggi peringkat kebahagiaannya daripada Indonesia. AS ada di sekitar peringkat ke-15, sementara Indonesia ada sekitar peringkat ke-83. Tapi tentu saja, kebahagiaan itu kan banyak faktornya dan sangat relatif, jadi setiap masyarakat punya cara sendiri untuk merasa bahagia. Kalau dibanding Singapura deh, Indonesia lebih tinggi apa lebih rendah nih? Nah, kalau dibandingkan dengan Singapura, Singapura ternyata lebih tinggi peringkat kebahagiaannya. Menurut data 2024, Singapura skornya sekitar 6,5-an, sementara Indonesia di kisaran 5,5-an. Jadi secara peringkat mereka sedikit lebih unggul, tapi ya masing-masing negara punya dinamika kebahagiaan yang unik juga. Maksud kamu unik gimana ini? Maksudku unik itu dalam artian setiap negara punya latar belakang dan kondisi sosial yang berbeda-beda yang membentuk cara mereka merasakan kebahagiaan. Misalnya Singapura dengan standar hidup yang lebih tinggi, fasilitas yang sangat maju dan keamanan yang baik, itu jadi faktor yang bikin warganya mungkin lebih merasa nyaman. Tapi di sisi lain, Indonesia punya kekayaan budaya, keramahan, dan nilai-nilai kebersamaan yang juga jadi sumber kebahagiaan tersendiri. Jadi uniknya itu lebih ke cara masing-masing masyarakat menemukan kebahagiaan dengan cara mereka sendiri, walaupun peringkatnya beda. uh, untuk masyarakat yang paling bahagia di negara apa? Terus kenapa kok bisa paling bahagia? Sebenarnya indikatornya apa? Apakah sesuai dengan pembahasan kita tadi tentang menemukan kebahagiaan dengan cara yang lebih sederhana? Jadi, menurut laporan terbaru di tahun 2024,
Finlandia masih jadi negara paling bahagia di dunia, diikuti oleh Denmark dan Islandia. Kenapa mereka bisa paling bahagia? Biasanya indikatornya itu mencakup kesejahteraan sosial, dukungan kesehatan mental, keseimbangan kerja hidup, kepercayaan antar warga, dan pelayanan publik yang baik. Jadi memang ada hubungannya dengan hal-hal sederhana dan keseimbangan hidup yang kita obrolin tadi. Oke, itu tadi kita ngobrolin kebahagiaan yang sangat seru ya dengan ChatGPT. Buat kalian yang ingin request atau ngasih kritik dan saran, karena aku masih baru banget ya, aku sangat butuh kritik dan saran kalian, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.